Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita membaca doa tadi memperlancar dan mempermudah dan mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelumnya Bapak akan presensi terlebih dahulu. Ikhlasul Arifin Hadir Pak. Hasan Syaiful Rijal Hadir. Bikin Hidayatullah Hilmi Lukman Hadir Pak. Labibur Tidak hadir apa ya? Itu sakit hati Pak. Semoga kita doakan semoga lekas memberikan kesembuhan. Dan kita akan melanjutkan materi selanjutnya setelah pada minggu lalu kita telah membahas mengenai masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada daulah apa yang ingat? Daulah Abbasiyah, benar Mas Diki. Kejayaan Islam terjadi pada masa Abbasiyah. Sebelumnya di sini saya akan membagi kelompok untuk anak-anak. Selanjutnya nanti bisa diisi mengacu pada materi yang akan jelaskan. Ini nanti bisa. Nah selanjutnya yaitu kita akan sedikit mereview kembali mengenai kejayaan umat Islam ya. Nah dari beberapa daulah yang kita telah pelajari pada masa lalu dari daulah Umayyah maupun Abbasiyah ya, kita telah memahami bagaimana berkembangnya atau sejarahnya dari daulah Islam kedua yang kedua daulah yang terbesar. Bagaimana kita belajar sejarahnya dari lahir, bertumbuh dan berkembang hingga pada masa kedua. Jadi kita bisa menganalisis bagaimana pola-pola sejarah yang terjadi dari dua daulah tersebut maupun daulah-daulah lainnya, ataupun sistem ini terpacu pada sistem monarki atau kejayaan. Dari lahir, tumbuh berkembang, kejayaan mengalami kemunduran hingga runtuh. Nah, jadi masa kejayaan Islam terjadi pada masa Abbasiyah yang ditandai dengan beberapa aspek atau bidang yang di dalamnya. Selanjutnya pada perkembangan ini ya, perkembangan pada pusat peradaban di Baghdad, di mana Baghdad menjadi pusat pemerintahan, ilmu pengetahuan dan budaya Islam di dunia, dikenal sebagai Madinatul Ilmi atau kota ilmu, menjadi simbol kemajuan intelektual. Jadi memang siapa yang ingat ada spesifikasi pada masa siapa Islam menjadi peradaban yang berkemajuan. Adakah yang masih ingat pada masa Abbasiyah siapa? Harun al-Rashid. Nah, betul Mas
di mana pada masa kepemimpinannya dan hingga seterusnya pada penghalifahan Al-Ma'mun itu dibuat juga bagaimana didirikan Baitul Hikmah atau House of Wisdom, didirikan pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan mencapai puncaknya pada masa Al-Ma'mun, di mana pada perkembangannya ini ya, maksudnya ini ada gambaran pada masa itu bahwa bagaimana Abbasiyah atau di kota Baghdad menjadi tumpuan peradaban ilmu pengetahuan, yang dimana juga munculnya beberapa ilmuwan yaitu Ibnu Sina dan Al-Khwarizmi. Tidak hanya itu tapi beberapa yang Al-Farabi, Al-Kindi dan sebagainya. Jadi pada masa itu pun berkembangnya ilmu filsafat, astronomi, matematika, kimia dan kedokteran, sehingga dari adanya transfer ilmu Yunani atau dari bangsa Barat ditransfer ke Timur Tengah untuk diperdalami, sehingga pada masa itu peradaban Islam itu sangat berkemajuan. Selanjutnya yaitu kemunduran dari Daulah Abbasiyah yang terjadi pada faktor internal. Jadi setelah berkembangnya ya, karena di dalam ini beberapa faktor, yaitu terjadi perebutan kekuasaan, fanatisme kesukuan, krisis ekonomi, munculnya daulah dan dominasi bangsa Turki, sehingga dari beberapa faktor tersebut Daulah Abbasiyah pun mengalami kemunduran dan hingga untuk digantikan dengan daulah-daulah lain yang muncul. Sehingga dari analisis kita ketahui bahwa bagaimana daulah-daulah sebelumnya Umayyah maupun Abbasiyah dan setelahnya, jadi ketika kerajaan itu setelah mengalami kejayaannya, masyarakatnya atau generasi mengalami kejayaan, kemewahan dan sebagainya, karena lalai dengan adanya kehidupan yang mewah hingga tersebut dengan kekayaan badan, itu pun mulai melemah hingga mundur dan runtuh. Selanjutnya dari faktor eksternal, jadi tidak hanya faktor internal saja di dalam daulah itu, tapi juga faktor eksternal yang dimana ditimbulkan dari perang salib dan serangan Mongol, sehingga karena beberapa perpecahan antara faktor Islam dan Kristen serta serangan Mongol atau dari bukan menghancurkan Baghdad, membunuh ratusan ribu umat Islam termasuk Khalifah Al-Mu'tasim, sehingga karena faktor dalamnya yang juga semakin melemah dan faktor eksternal yang semakin memperkuat mengepung di dalamnya, sehingga Daulah Abbasiyah itu runtuh. Dan tak hanya juga Daulah Abbasiyah ya, ini daulah-daulah Islam lainnya seperti Daulah Bani Ahmad di Andalusia, umat Islam tersebut dari Andalusia atau dipaksa pindah agama, sehingga beberapa daulah itu mengalami kemunduran. Daulah Mughal di India, kelemahan internal dimanfaatkan Inggris untuk menjajah hingga India merdeka. Jadi hanya itu semakin setelah melemahnya kejayaan Islam, transfer ilmu itu berpindah ke Barat, sehingga pada saat itu Barat itu sudah mengalami perkembangan untuk tumbuh, yaitu yang nantinya pada masa Renaissance yang nantinya akan menimbulkan mengenai beberapa kolonialisme atau imperialisme. Penyebab umum kemunduran umat Islam menurut Syekh Amir Syakib Arslan, yang pertama tidak mengamalkan ajaran Islam secara kafah, khususnya Al-Quran dan hadis, perpecahan di kalangan umat Islam, cita dunia dan mati, bilangnya semangat segar. Jadi karena memang sudah disebutkan ya bahwa Nabi Muhammad menyatakan bahwa umatnya nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan, tapi yang selamat hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang sudah dibilang oleh Nabi bahwa umatnya itu memang terpecah-pecah dan menjadi beberapa golongan. Jadi pada masanya itu bahwa memang umat Islam itu terpecah-pecah, sehingga pada pahamnya mengikuti sini, jadi tidak memahami perbedaan, tapi malah
memperparah perpecahan itu sendiri. Jadi umat Islam itu sulit untuk bersatu. Selanjutnya yaitu penjajahan Barat atas dunia Islam. Jadi setelah kemunduran beberapa peradaban Islam ya, setelah kemunduran ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan itu bergeser ke barat dan muncullah penjajahan Barat atas dunia Islam. Kebangkitan bangsa Barat diawali oleh kemajuan ilmu pengetahuan, penemuan baru, revolusi industri, dan penjelajahan samudra. Mungkin siapa yang ingat mengenai 3 semboyan atau 3B dari inovasi Barat terhadap penjelajahannya atau ekspansinya terhadap dunia timur. Ayo siapa yang masih ingat inovasi inisiasi ide bangsa Barat 3B yang masih ingat? Glory, terus apa lagi mas? Terus jadi itu merupakan inisiatif atau inisiasi dari bangsa Barat untuk menyebarkan agama, kekayaan, untuk mencapai kemenangan yang ada. Nah, gitu ya. Selanjutnya, jadi setelah beberapa kemunduran peradaban Islam mundur, ini muncul negara-negara yang menjajah di Islam, yaitu Perancis menjajah Aljazair, Tunisia, Maroko, Suriah, Inggris menjajah Aden, Mesir, Sudan, Palestina, dan Yordania, Italia menjajah Libya, Rusia menjajah Kaukasia, Samarkand, Bukhara, dan Uzbekistan. Mungkin ada yang tahu ini salah satu gambar yang menampilkan bagaimana penjajahan dunia Barat atas Islam. Ada yang tahu? Tidak tahu. Ini merupakan Syekh Umar dari Libya itu, Syekh Umar yang ditangkap oleh karena perjuangannya yang penjajahan atas Italia ke Libya. Jadi beliau sangat memperjuangkan tanah air beliau yaitu Libya. Itu beliau ditangkap dan dihukum gantung. Nah, dari imperialisme dan kolonialisme Barat ya, muncul beberapa kesadaran para tokoh Muslim untuk melakukan pembaruan yang dimana gerakan ini disebut gerakan tajdid atau gerakan pembaruan Islam. Yang pertama yaitu pembaruan berbasis pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, ini diadopsi dari pendidikan Barat yang ditopoi oleh Sultan Mahmud II, Sayyid Ahmad Khan, dan Muhammad Ali Pasha, yang dimana ini mengedepankan pembaruan pada sistem pendidikan. Yang kedua yaitu gerakan modernis atau kembali Al-Quran dan Sunnah yang mengkritisi kemunduran umat Islam akibat menjauhi ajaran Islam. Pentingnya ijtihad agar ajaran Islam relevan dengan zaman. Yang ditolaknya yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Al-Qur'an, dan Muhammad Rashid Ridho. Jadi munculnya beberapa gerakan ini seperti umat Islam itu mengalami perkembangan tumbuhan atau retisan kembali atas beberapa kemunduran yang ada, sehingga muncullah gerakan tajdid. Jadi untuk beberapa nilai setelah kita mempelajari materi ini, yang pertama yaitu jihad membangun peradaban, di mana untuk kembali bahwa umat Islam untuk mengalami kejayaan atau kemasannya, bahwa umat Islam itu bisa memberikan kontribusinya dalam ilmu pengetahuan, bagaimana kita tetap memahami walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap menghormati apa yang ada sehingga umat Islam itu bisa bersatu. Nah, mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya untuk penilaian sebelum puas ya kita ini nanti bisa dipelajari untuk materinya dari Daulah Umayyah Abbasiyah juga muncul
seminar gerakan tasbih ini untuk UAS yang akan datang. Terus selanjutnya pada sebelum ditutupnya pembelajaran pada kali ini, dipersilahkan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 menyampaikan jawabannya atas diskusi dengan teman-temannya. Dipersilahkan kelompok 1 dan kelompok 2 dipersilahkan masuk ke depan. Dua-duanya boleh. Ayo, Mas Hasan, Mas Arif, monggo. Nanti bisa dibacakan atas jawabannya ya. Dari jawaban dari kelompok 2 yaitu yang pertama, penyebab utamanya adalah menjauhnya umat Islam dari ajaran Islam yang murni, ketergantungan pada taklid dan menurunnya semangat keilmuan dan ijtihad. Yang pertama. Terus yang kedua itu penjajahan terjadi karena umat Islam meninggalkan nilai-nilai spiritual, pendidikan dan akhlak. Ketertinggalan ini membuat mereka mudah dikuasai. Terus yang nomor 3 yaitu tajdid, lahir karena kesadaran untuk kembali ke ajaran Islam yang murni, memurnikan akidah dan membangkitkan kembali tradisi ilmu tokoh seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Muhammad Iqbal yang berperan penting. Terus yang keempat yaitu kunci kebangkitan Islam adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, meningkatkan keilmuan dan memperbaiki akhlak umat. Itu dari jawaban dari kelompok 2, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 1 bisa di. Untuk kelompok 1 ini Pak, yang pertama faktor utama adalah konflik internal politik, kemudian perang saudara ataupun nahdlatul, kemudian adanya lemah pemerintahan pusat, kemudian ada invasi Mongol serta tentara salib. Kemudian yang kedua, penjajahan barat dimungkinkan karena dunia Islam lemah secara militer dan politik. Barat memanfaatkan perpecahan ini untuk ekspansi kolonial. Kemudian yang ketiga, gerakan tajdid muncul sebagai reaksi atas dominasi Barat dan kemunduran sistem politik Islam. Pokoknya seperti Jamaluddin Al-Afghani yang ingin menyatukan dunia Islam. Kemudian yang keempat adalah kesatuan umat sangat penting dan pembaruan sistem pemerintahan serta kerjasama dunia Islam adalah solusi atas kemajuan. Ya, terima kasih untuk jawabannya bisa dikumpulkan dan kembali ke depan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, jadi bisa disimpulkan bahwa perjalanan umat Islam dari masa menuju kemudian tetap dengan gerakan tajdid memberikan kita pelajaran besar bahwa kejayaan bukan sesuatu yang abadi tanpa usaha, kesadaran dan pembaruan. Umat Islam pernah berada di puncak peradaban dunia, namun ketika ilmu ditinggalkan, semangat beristihad redup dan persatuan melemah, peradaban itu pun telah runtuh. Sebagaimana gerakan tajdid yang muncul karena dorongan untuk kebebasan umat dan kebebasan dan keterbelakangan, maka kita pun didatang untuk melakukan tajdid kekinian bukan dengan pedang, tapi dengan pena, kreativitas dan semangat belajar yang tinggi. Mungkin untuk sekian untuk materinya. Terima kasih kepada dua kelompok tadi. Mungkin ini sedikit ucapan terima kasih dari Bapak. Untuk selanjutnya bisa tingkatkan kembali pemahamannya. Sekian dari Bapak untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.